Sanak-sanak sekalian, peradaban itu dibangun dari ide. Dan ide kalau benar-benar bisa diuji untuk menyelesaikan masalah sosial pada zamannya, biasanya tidak tinggal diam di kepala satu orang saja. Ide itu menyebar, diemban oleh banyak orang. Dan ketika semua orang mengemban ide yang sama, muncullah kekuatan besar untuk menjalankannya. Begitulah bangsa dulu bergerak, begitulah kota-kota berdiri. Begitulah nenek moyang kita membangun hidup dari sesuatu yang awalnya hanya berupa gagasan kecil. Tapi zaman berubah. Sekarang kita hidup dalam dunia yang penuh ide, terlalu penuh mungkin. Setiap hari ada gagasan baru, mengecat bangunan, mengecat trotoar, mengecat tugu, membuat program menanam kelapa, membuat slogan satu rumah satu pohon. Semuanya terdengar baik, semuanya tampak indah. Namun coba kita mundur sedikit dan bertanya pelan-pelan, apakah semua ide itu benar-benar menyentuh akar masalah masyarakat? Nah, ide yang baik bukan sekadar terlihat. Ide yang baik harus mengubah kehidupan, bukan hanya mengubah tampilan kota. Bayangkan seorang pemimpin di masa lalu. Kalau ia melihat rakyatnya sulit mencari pekerjaan, ia tidak mulai dari mengecat pagar. Ia mulai dari menata ekonomi. Kalau ia melihat harga komoditas turun naik, ia tidak mulai dari tugu baru. Ia mulai dari membangun sistem perdagangan dan industri. Itulah bedanya ide yang hidup dengan ide yang hanya lewat. Storytellingnya sederhana. Pemimpin dulu berjalan ke pasar, berbicara dengan nelayan, mendengarkan ibu-ibu yang mengatur belanja harian. Tanya pada petani, apa yang paling membuat mereka cemas. Dari percakapan itulah ide lahir, dari suara rakyat, bukan dari kebutuhan seremonial. Dan dari ide itu muncullah gerakan. Ketika rakyat percaya, mereka ikut mengemban. Ketika mereka ikut mengemban, barulah perubahan terjadi. Hari ini, kita perlu kembali belajar hal itu, bahwa ide tidak boleh berhenti di slogan. Ide harus dimulai dari rasa peduli, diuji oleh kenyataan, dan dijalankan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya sanak-sanak, peradaban tidak dibangun oleh program yang indah di kamera, tetapi oleh ide yang dipikul bersama. Ide yang menyentuh akar persoalan, dan ide yang membuat hidup manusia sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Saya Rio Kajut, dan ini Suara Rafflesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.